Halo, pernah nggak sih kamu dengar kalimat, "Ya, namanya juga anak magang"? Kalimat itu sering banget dilontarkan. Biasanya setelah kamu disuruh ngerjain kerjaan yang absurd atau ide kamu nggak dianggap di meeting. Dan itu bikin aku mikir, sebenarnya apa sih artinya jadi anak magang? Emang bener ya, anak magang cuma dianggap sebagai pelengkap? Atau ada yang lebih dari itu? Hari ini kita bahas bareng ya tentang fakta-fakta anak magang yang jarang diomongin tapi penting banget buat kita pahami. Secara sederhana, anak magang itu biasanya mahasiswa semester akhir atau fresh graduate yang lagi transisi dari dunia akademik ke dunia kerja. Tujuannya bisa macam-macam. Ada yang karena wajib dari kampus, ada yang pengen nambah pengalaman, ada juga yang emang lagi nyari celah masuk ke industri impian. Sayangnya, di banyak tempat, status anak magang itu sering diasosiasikan sama kerja murah atau cuma bantu-bantu aja. Akhirnya, nggak sedikit anak magang yang cuma dikasih kerjaan repetitif atau disuruh jadi admin dadakan dari tim. Padahal, kalau dikasih ruang yang tepat, banyak banget potensi dan kontribusi yang nyata yang bisa dikasih anak magang ke tim loh. Berdasarkan laporan Jobstreet tahun 2022, 63% anak magang di Indonesia sekarang dilibatkan dalam proyek utama dari tim loh, bukan cuma tugas kecil. Ini artinya anak magang bukan cuma figuran. Banyak dari mereka yang saat ini udah ikut brainstorming, nyusun presentasi untuk klien, sampai handle taskingan yang dampaknya besar banget. Bahkan beberapa perusahaan udah menjadikan program magang menjadi salah satu jalur rekrutmen utama loh. Jadi ini bukan cuma masalah latihan, tapi bisa juga jadi pintu masuk pertama ke dunia profesional. Pertama, skill. Baik teknis maupun soft skill, magang bisa jadi tempat kita belajar adaptasi, komunikasi, manajemen waktu, dan problem solving. Yang kedua, relasi. Kamu akan kenal banyak orang dari berbagai latar belakang dan gaya kerja. Ini bisa jadi modal banget buat kamu di dunia kerja nantinya. Yang ketiga, kesadaran diri. Dari magang, kamu bisa mulai tahu kira-kira kalian sukanya kerja kayak apa ya, di lingkungan seperti apa, dan kerja kantoran itu cocok gak sih buat kalian? Tapi ya, bukan berarti magang itu selalu manis. Banyak juga yang ngalamin overwork karena disuruh multitasking tanpa brief yang jelas, atau gak dapet arahan yang proper dari atasannya. Ini penting banget buat dibenerin dan dievaluasi. Bukan cuma dari sisi anak magangnya ya, tapi juga dari sisi sistem kantor dan cara manajemennya memperlakukan anak magang. Karena potensi anak magang nih bergantung banget sama manajemen yang mengelola mereka. Anak magang bukan sekedar alat bantu, tapi aset masa depan. Kalau dibina dan diarahkan, mereka bisa banget tumbuh jadi talenta yang keren, yang loyal, dan kompeten. Dan buat kamu yang sekarang lagi magang, ingat, ambil ruang, speak up. Nanya itu nggak salah, gagal itu biasa. Tapi, diem dan ngerasa nggak penting itu yang bahaya. Kalau kamu nggak dapet ruang belajar atau cuma disuruh terus tanpa ngerti konteks, coba kamu inisiatif untuk minta arahan atau evaluasi. Ini bukan kepo, ini growth mindset.
Jadi, kalau kamu sekarang lagi jadi anak magang atau baru mau mulai, ingat, status anak magang bukan posisi lemah, tapi tempat buat belajar, nyoba, dan buktiin. Dan buat perusahaan yang dengerin ini, yuk mulai lihat anak magang bukan cuma sebagai seseorang yang ngeringanin workload, tapi sebagai investasi jangka panjang. Buat kamu yang pernah jadi anak magang, yuk share pengalaman paling berkesan kamu di kolom komentar. Kita pengen dengar cerita-cerita versi kalian juga. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.